Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama kita puji Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini, di bulan di mana kebaikan kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9 terutama, yaitu 9 saat orang-orang ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, insya Allah yang akan menjadi judul khutbah Jumat kita pada khutbah kali ini yaitu kebun emas dan belalang emas. Tahukah Anda bagaimana perasaan Anda kalau ternyata kebun ataupun ladang dan padi Anda berbuah emas? Dan bagaimana perasaan Anda tatkala hujan turun, tiba-tiba kemudian air hujan itu membawa belalang-belalang emas, lalu kemudian Anda pungut semua dan menjadi milik Anda semuanya. Nah, saya akan sampaikan kebun emas dan belalang emas, sebuah kisah nyata dari keagungan doa dan kesabaran dalam menghadapi bala dan musibah yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Nabi Ayyub. Mari kita dengarkan sebagaimana tafsiran yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub tatkala berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, aku telah ditimpakan satu musibah yang sangat besar, sedangkan Engkau benar-benar Maha Penyayang, Arhamur Rahimin. Fastajabna lahu, lalu kemudian kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min durrin, lalu musibah dan bala itu kami angkat darinya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, maka kemudian kami kembalikan, berikan lagi kepadanya keluarganya dan yang semisal dari kepadanya dari hartanya, rahmatan min indina, karena merupakan rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan harus menjadi peringatan bagi orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah. Itu ayatnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Al-Imam At-Tabari bahwa, saya bahasa Indonesiakan aja, Nabi Ayyub adalah seorang nabi yang ganteng, kaya raya. Kekayaannya sampai lembah yang begitu luas terlihat hitam oleh gembalaan dari hewan-hewan ternaknya. Bahkan ia punya 2 kebun yang luas, seluas mata memandang, kebun gandum dan kebun sagu, di mana orang-orang pada saat itu mempercayai betul, meyakini dengan betul bahwa tidak ada lagi yang lebih kaya dari dirinya. Dan dia memiliki 12 orang anak dan semuanya ganteng-ganteng. Nah, lalu kemudian yadhkuru ta'ala an Ayyub alaihissalam ma kana asabahu minal bala'. Diceritakanlah, kata Imam Ibnu Katsir, tentang Nabi Ayyub dan bala yang musibah dan musibah yang menimpanya. Ternyata fi malihi wa waladihi wa jasadihi wa dzalika annahu kana lahu min ad-dawab wal an'am wal haras shay'un katsir wa auladun katsiratun wa manazilun mardiyatun fabtala fi dzalika kullih. Dengarkan, pada harta ternyata Allah uji.
Semua gembala yang ia miliki, dari onta-onta dan binatang ternak lainnya, semua mati ditimpa oleh banjir dan panas kemarau yang panjang. Dan kebun yang begitu luas itu pun terbakar hangus sampai rumah, wa manazilun mardiyatun, sampai rumahnya yang begitu indah ambruk oleh gempa, dan semua 12 anaknya ikut tertanam di bawah runtuhan rumah itu. Betapa besar ujian yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Dengarkan. Sumbabtala fi jasadi. Bukan sekadar itu, Nabi Ayyub pun diuji pada dirinya, yaitu yuqalu bil juzami fi sa'iri badani wa lam yabqa minhu salimun siwa qalbuhu wa lisanuh yadhkuru bihim Allah azza wa jalla. Nabi Ayyub diuji dengan penyakit kusta sehingga menghancurkan sekujur tubuhnya, dan yang tersisa hanya lidah dan hatinya yang tidak terkena kusta karena senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga hati dan lidah itu tak sanggup dikenai oleh penyakit kusta tersebut. 18 tahun telah berlalu penyakit itu dan musibah itu, sampai ia terbuang, sampai istrinya berkata, "Wahai Ayyub, bukankah engkau seorang nabi? Kenapa engkau tidak berdoa agar semua musibah ini diangkat dari dirimu? Aku tak sanggup lagi mengasuhmu. Aku tidak sanggup lagi bekerja." Sampai istrinya menjual rambutnya dibotakin, sanggulnya dijualnya, saking tidak ada lagi yang dijual. Lalu pada saat itu karena Ayyub telah malu, kehormatan istrinya sudah hilang, akhirnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa itu, "Inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku tak sanggup lagi. Aku telah ditimpa oleh musibah yang sangat besar. 70 tahun usiaku dan 18 tahun musibah ini bersamaku. Seharusnya tak layak aku berkata kepadamu tak sanggup, karena 70 tahun kau telah berikan aku nikmat, baru 18 tahun kau uji aku. Tapi karena istriku, maka aku berdoa kepadamu, sembuhkan aku. Singkat cerita, lalu kemudian Allah menyembuhkannya. Fastajabna, lalu kami kabulkan doanya. Nah, baru dengarkan. Sang kebun emas dan belalang emas pun akan tiba. Wa qala Mujahid, qila lahu ya Ayyub. Dengarkan balasan dari kesabaran dan doa. Kesabaran dalam musibah dan doa yang terus dipanjatkan di saat kita menghadapi musibah. Wa qala qila lahu, Mujahid berkata, dikatakan kepada Ayyub, ya Ayyub, inna ahlaka laka fil jannah, anak-anakmu yang mati tertimbun itu sesungguhnya di dalam surga. Fa in syi'ta atainaka bihim wa in syi'ta taraknahum laka fil jannah. Jika engkau mau, maka anakmu akan kami kembalikan lagi ke dunia, artinya akan dilahirkan lagi anak untukmu. Dan kalaupun kau mau, 12 anak itu akan berada di dalam surga karena doa seorang ayah, karena doamu dan kesabaranmu. Wa awadnaka mislahum, dan mau kami pun akan menggantikan anak itu dan akan menggantikan harta-hartamu yang hilang itu. Qala la bal utrukum li fil jannah, maka Ayyub berkata, katakan, tinggalkan anak-anakku yang telah meninggal itu di surga. Wa turiku lahu fil jannah wa awada mithlahum fid dunya. Tinggalkan mereka surga, dan semua yang hilang dari diriku ganti semua. Anakku ganti lagi, hartaku ganti lagi. Wa qala Hamad bin Zaid, utiya ajruhum fil akhirah, diberikan pahala besar di akhirat untuk Ayyub karena sabarannya dan terus berdoa. Wa utiya mithlahum fid dunya, dan diberikan pula untuknya di dunia. Dengarkan, akhirnya Ayyub pun lagi dikaruniai seorang istri yang cantik, sehingga dari istri itu ia mendapat anak 2 kali lipatnya.
Al-Baghawi menjelaskan sampai Ayub memiliki 26 anak dari 12 yang meninggal, tiba-tiba lahir lagi 26 anak. Diganti oleh Allah karena keagungan doa. Bukan sekedar itu. Sawah, ladang yang terbakar. Dengarkan. Wa kana lahu andaran. Dan kemudian 2 kebun yang ia miliki yang telah hangus terbakar. Anzarun lil qamhi wa anzarun lis sya'ir. Diterjemahkan bahwa 1 kebun untuk gandum dan 1 kebun lagi yang semisal dengan gandum ataupun sagu. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan disebabkan karena kesabaran atas musibah dan terus berdoa kepada Allah tanpa henti. Faba'athallahu sahabatain, maka Allah mengutus 2 kelompok awan, 2 kumpulan awan. Falamma kanat ihdahuma ala anzaril qamhi afragat fihi dhab hatta fad. Mendung yang satunya datang terus berhembus sampai di atas kebun gandumnya. Begitu dihujani oleh hujan dari langit tersebut, ternyata kebun itu tumbuh langsung dan berbuah biji emas sejauh mata memandang. Lihat keagungan doa. Suatu hal yang mustahil di otak manusia, di nalar manusia, menjadi kenyataan dalam hidup atas keagungan, kesabaran, dan keagungan doa seorang. Wa afragatil ukhra fi anri syair al-wariqa hatta fa. Ketika kebun sagu itu pun juga dihujani, akhirnya begitu tumbuh kembali, kemudian butirannya berbuah perak sehingga berbalik, ia menjadi manusia terkaya lagi di kampungnya. Dan kemudian Allah takdirkan sekujur tubuhnya disembuhkan dari air yang ditentukan oleh Allah agar diminum dan disiramkan ke sekujur tubuhnya. Akhirnya kembali lagi dia ganteng seperti dulu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sekarang dengarkan kebun emas. Kebun emas Allah berikan bagi seorang nabi, bagi seorang yang ditimpakan musibah. 18 tahun ditimpakan musibah, lalu kemudian diganti oleh Allah dengan kebajikan besar, menjadi 2 buah kebun emas yang begitu luas. Artinya, kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadamu, maka kau tak salah bila engkau kemudian mengambilnya semuanya dan kau jadikan itu milikmu. Karena Nabi Allah Ayub pun menjadikan semua harta itu adalah milik untuk dirinya dan keluarganya. Doa, kesabaran dalam menghadapi ujian, yang tak pernah pupus, tak pernah berhenti berdoa agar dikeluarkan dari perkara dan musibah itu. Entah di akhirat kau akan dapat, atau kemungkinan di dunia akan diberi, atau Allah akan berikan kekayaan kepadamu setelah itu, atau mungkin kau tidak mendapatinya karena kau akan mati, maka akan diberikan kepada anak-anakmu. Itulah keberkahan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a
Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa-doamu. Terutama dari tanggal ini sampai tanggal 10 nanti, doamu ditunggu oleh Allah. Kapan kau akan berdoa? Kapan kau mengisi hari-hari dan waktu-waktumu untuk berdoa? Penuh dengan doa sepanjang hidup. Sepanjang nafasmu terus berjalan, detak jantungmu berjalan, kau tak pernah lupa bahwa ada doa dalam hidup ini yang selalu kau isi dalam waktu-waktu. Lihat, belalang emas pun akan turun dari langit oleh doamu. Kalau saja belalang emas itu tidak datang, tapi rizki dan keberkahan itu akan datang kepadamu sehingga kau sanggup membeli harta yang mahal seharga kerumunan belalang emas. Dengarkan sebuah riwayat berikutnya tentang Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam dari jalan Abu Hurairah. Umtira ala Ayyub jaradun min dhahabin. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Dan dalam riwayat lain, Ayyub alaihissalam yaltasilu uryana kharra alaihi jaradun min dhahab. Waktu Ayyub lagi mandi di sungai, tiba-tiba hujan tiba. Ternyata sang hujan, dengarkan, jaradun min dhahab. Ternyata hujan yang turun itu menurunkan belalang-belalang emas sebanyak rintik hujan itu. Bayangkan. Di dalam riwayat katakan, faja'ala yahthi fi thawbih. Lalu kemudian ia ambil dan ia masukkan ke kantongnya, ke bajunya. Dia himpun, dia ambil semua. Dengarkan. Faqala ya Ayyub alam awsa' alaik. Maka dikatakan kepadanya, wahai Ayyub, bukankah kami telah kayakan engkau? Kok begitu rakus kamu terhadap dunia, terhadap harta? Apa kata Ayyub? Qala bala, walakin la ghina bi an fadlik. Ya Allah, betul. Kau telah berikan kekayaan yang begitu banyak kepadaku. Tapi aku tak akan pernah merasa cukup dengan fadlik. Satu fadlik. Riwayat yang berikutnya adalah an barakatik, dari keberkahanmu. Riwayat yang berikutnya mir rahmatik. Ya Allah, memang kau telah mengkayakanku, tapi belalang emas ini tetap kau ambil lagi. Karena aku tak pernah merasa cukup dengan rizki yang kau berikan, dengan keberkahan dari rizkimu dan dengan rahmatmu, sehingga aku tak akan pernah merasa cukup dengan kekayaan yang kau beri. Lihat, akhirnya apa? Para ulama menjelaskan dalam mensyarah hadis ini, bolehnya seseorang berambisi untuk banyak memiliki yang halal kalau ia bisa bersyukur. Jika memang harta itu kau dapati dengan cara halal, ambil semuanya. Dan bila engkau adalah orang yang mampu memegang harta dengan baik, mengambilnya dengan cara yang halal, mempergunakannya dengan cara yang halal, mengeluarkannya dengan cara yang halal, maka engkaulah orang yang pantas seperti Ayub untuk dihujani belalang emas dan diberikan kekayaan besar kepadamu. Sampai dikatakan di sini, maka di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, keutamaan orang kaya bila ia bersyukur. Jadi kau tak terlarang terus mencari harta kekayaan bila kau mampu bersyukur dan pintar bersyukur dengan kekayaan itu. Kau tetap taat, kau berinfak, kau bersedekah, kau perhatikan orang miskin, kau perhatikan anak yatim, maka engkaulah orang yang pantas diberikan belalang emas itu. Nah, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kemudian setiap bala dan musibah yang menimpa kita, kita bersabar. Maka isilah waktu-waktu dengan doa. Semoga bala itu kemudian diganti oleh Allah dengan kebajikan berupa harta kemewahan baik di dunia ataupun di akhirat nanti.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.